Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa aja gitu yang bisa terjadi pas kita lagi tidur pules? Ada yang jalan tanpa sadar, ada yang tiba-tiba aja kena serangan tidur pas siang bolong. Ternyata malam itu, wah nyimpen banyak hal aneh ya. Hari ini nih kita bakal coba bedah lebih dalam beberapa gangguan tidur yang paling unik lah ya. Dan bahkan konsekuensi paling ngerinya, kematian akibat kurang tidur. Kita ngambilnya dari kutipan bab 12 buku keren, Why We Sleep. Siap nggak nih nyelam ke sisi gelapnya tidur? Siap dong. Misi kita kali ini yaitu menjelajahi kondisi-kondisi ini. Ada somnambulisme, terus insomnia yang bikin frustrasi itu, ada juga narkolepsi yang agak membingungkan ya, sampai ke realitas pahitnya kalau tubuh benar-benar nggak bisa tidur lagi. Semuanya kita dasarkan dari temuan ilmiah di bab ini ya. Yuk, kita mulai aja telaahnya. Oke, kita mulai dari yang mungkin paling familiar ya didengar, jalan tidur. Atau nama kerennya somnambulisme. Tapi ini tuh bukan sekedar jalan-jalan cantik pas tidur loh. Buku ini jelasin, ini terjadi gara-gara ada semacam lonjakan aktivitas gitu, nggak terduga. Di sistem saraf ya? Iya, pas kita lagi di fase tidur dalam, yang non-REM itu loh. Jadi bukan pas lagi mimpi. Oke. Berarti otaknya kayak setengah bangun gitu? Betul, kayak nyangkut gitu antara tidur pules sama kondisi melek. Akibatnya ya itu, orangnya bisa aja jalan, buka lemari, ya pokoknya melakukan aksi-aksi simpel dalam kondisi sadar nggak sadar gitu. Nah, yang bikin ini jadi sorotan banget itu kasus ekstrim kayak Ken Parks, di sumber kita juga disebutkan, itu contoh tragis gimana konsekuensinya bisa serius banget, sampai ada tindakan kekerasan yang nggak disengaja. Iya, sampai perlu dianalisis secara ilmiah di pengadilan ya. Itu menunjukkan ini bukan sekedar fenomena aneh aja, betul. Nah, geser dikit dari aksi nggak sadar pas tidur, ada gangguan yang ini nih paling umum kayaknya, insomnia. Dan ini bukan cuma soal, aduh susah tidur semalam 2 malam gitu ya. Definisi klinisnya menurut buku ini, itu ya kesulitan buat mulai tidur, atau buat tetap tidur, atau kualitas tidurnya jelek padahal udah coba tidur, terus dampaknya kerasa pas siangnya. Dan kejadiannya tuh sering gitu teratur. Pemicunya seringnya psikologis ya, kayak cemas, banyak pikiran gitu. Seringnya gitu ya. Tapi yang menarik, di baliknya itu ada mekanisme biologisnya. Sistem saraf simpati kita yang mode lawan atau lari itu. Nah itu jadi terlalu aktif. Secara fisik loh ini, suhu tubuh inti kita naik, terus kadar hormon stres kayak kortisol, adrenalin itu juga naik. Akibatnya, area otak buat emosi sama memori itu jadi tetap on. Jadi bukan cuma perasaan nggak tenang, tapi otaknya memang secara harfiah lagi mode siaga. Wah, pantesan susah banget ya buat matiin otak kalau udah gitu. Jadi kayak lingkaran setan dong. Persis, sulit banget diputusin. Oke. Itu insomnia. Nah, ada lagi nih kondisi yang lebih jarang tapi nggak kalah bikin bingung. Narkolepsi. Ini katanya gangguan neurologis ya. Munculnya sering pas usia muda, belasan tahun gitu. Betul, antara 10-20 tahun biasanya. Sumber kita ini nyebutin 3 gejala utamanya. Apa aja tuh? Pertama, rasa kantuk yang luar biasa parah di siang hari. Ini bukan ngantuk biasa ya, tapi kayak serangan tidur mendadak, nggak bisa ditahan sama sekali. Rasanya tuh katanya setara kayak orang nggak tidur 3-4 hari. Wow, kebayang nggak tuh lagi aktivitas tiba-tiba shutdown. Terus yang kedua? Yang kedua itu kelumpuhan tidur atau sleep paralysis, mungkin kita kenalnya ketindihan ya. Ah iya, sering dengar itu. Jadi kita bangun, sadar, tapi badan kaku semua, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Ini karena kelumpuhan otot normal pas tidur REM itu masih aktif sesaat pas kita udah bangun. Ngeri juga ya rasanya pasti. Yang ketiga apa? Ketiga ini yang unik banget, katapleksi. Ini tuh kehilangan kekuatan otot mendadak. Kehilangan kekuatan otot, gimana maksudnya? Ya, jadi tiba-tiba lemes aja gitu ototnya. Seringnya dipicu sama emosi yang kuat, misalnya ketawa ngakak atau kaget banget. Serius? Jadi pas lagi seneng banget, malah bisa tiba-tiba jatuh lemes gitu? Bisa. Makanya ini bisa bahaya banget kan kalau lagi berdiri atau jalan terus kena katapleksi. Gila sih ini. Terus penyebabnya apa nih narkolepsi? Kok bisa aneh gitu gejalanya? Nah, buku ini ngejelasin, intinya itu kekurangan zat kimia di otak namanya oreksin.
Oreksin. Iya, oreksin ini fungsinya kayak saklar on-off gitulah. Dia yang jaga kestabilan antara kita bangun sama tidur. Jaga biar nggak bocor antar kondisi itu. Maksudnya bocor? Ya, kalau oreksinnya kurang, saklarnya ini jadi goyah. Akibatnya, bisa terjadi rembesan aneh. Misalnya, elemen tidur REM, kayak kelumpuhan otot, itu bisa muncul pas kita lagi bangun. Atau, rasa kantuk ekstrim dari tidur bisa nyerang pas kita lagi melek. Cuma gara-gara satu zat kimia itu bisa sekacau itu ya sistemnya. Luar biasa kompleksnya otak kita. Nah sekarang nih pertanyaan puncaknya mungkin ya. Kurang tidur itu apa beneran bisa bikin mati? Jawabannya, menurut bab ini, ya. Tapi dalam kondisi yang ekstrim banget ya. Ada dua skenario utama yang dibahas. Pertama, ada kondisi genetik yang langka banget. Namanya Fatal Familial Insomnia atau FFI. Fatal. Berarti mematikan dong? Ya, fatal. Biasanya munculnya di usia paruh baya. Dimulai dari insomnia yang makin parah, sampai akhirnya penderitanya itu sama sekali total nggak bisa tidur. Sama sekali nggak bisa tidur. Itu gimana ceritanya? Jadi, ada protein abnormal namanya prion. Dia nyerang bagian otak kita, talamus. Talamus ini kan kayak gerbang sensori ya, yang ngatur informasi masuk ke otak. Oke, terus? Nah, gara-gara serangan prion ini, talamusnya jadi kayak rusak, macet dalam posisi kebuka terus. Akibatnya, otak dibombardir terus sama stimulasi dari luar dan dari dalam tubuh. Nggak bisa masuk ke mode istirahat atau tidur sama sekali. Jadi tubuhnya nggak bisa siap-siap tidur gitu ya? Tepat. Proses biologis buat tidur jadi nggak jalan. Kematian biasanya terjadi dalam 10-18 bulan. Dan yang menyedihkan, obat tidur pun nggak mempan sama sekali. Ya ampun, ngeri banget ya. Itu skenario pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ini dari hasil penelitian pada hewan. Eksperimen klasik oleh Rex Chapman pada tikus. Tikus-tikus ini benar-benar dibikin nggak bisa tidur sama sekali. Total deprivasi tidur. Hasilnya gimana? Fatal juga. Dan ini ngasih lihat betapa pentingnya tidur. Tikus-tikus itu metabolismenya kacau balau. Berat badannya turun drastis, padahal makannya malah lebih banyak. Suhu tubuhnya nggak stabil, naik turun nggak jelas. Sistem imunnya ambruk total, sampai muncul luka-luka parah di kulit, infeksi. Terus organ-organ dalamnya juga rusak parah. Jadi ini bukti konkret ya, kalau tidur itu bukan cuma buat istirahat, tapi kebutuhan biologis yang, wah, fundamental banget. Sama kayak makan atau napas lah ya. Oke, jadi jelas ya, dunia gangguan tidur ini ternyata, jauh lebih aneh dan serius daripada yang mungkin kita bayangin. Dari yang cuma jalan-jalan gak sadar, sampai kondisi langka yang mematikan. Tepat sekali. Dan memahami kasus-kasus ekstrim ini kayak insomnia berat, narkolepsi yang membingungkan itu, bahkan potensi kematian kalau benar-benar nggak tidur, harusnya bikin kita jadi lebih menghargai tidur normal yang seringnya kita anggap sepele. Bener banget. Ini bukan cuma soal biar besoknya seger atau nggak ngantuk, tapi ini menyangkut fungsi inti tubuh kita loh. Iya, sumber kita ini kan nunjukin kalau kehilangan tidur total itu bisa fatal, karena kerusakannya sistemik, nyerang kemana-mana di tubuh. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Kalau kehilangan total aja bisa semerusak itu, kerusakan diam-diam mungkin kecil, tapi numpuk yang terjadi gara-gara kurang tidur kronis yang mungkin tanpa sadar kita alami sehari-hari. Sesuatu buat direnungkan ya.